Saya Nalia Tara Ramadhani. Nama saya Nanda Safira Rosana. Halo, saya Rahmita. Saya Marta Evendina Kristi. Saya Hilman Iyas. Nama saya Hana Nadisha. Saya akan menjelaskan mengenai interaksi antara tanaman dan patogen fungi. Interaksi antara tanaman dan patogen fungi terdiri dari serangkaian mekanisme yang menghasilkan interaksi kompatibel dan interaksi inkompatibel. Interaksi kompatibel menyebabkan kerentanan pada tanaman, sedangkan interaksi inkompatibel menciptakan resistensi pada tanaman. Mekanisme pertahanan tanaman dimulai ketika patogen melakukan kontak dengan permukaan tanaman. Tanaman yang mampu menghadapi dan menangkal racun yang dihasilkan oleh patogen fungi akan memiliki resistensi terhadap penyakit. Sedangkan patogen yang mampu mengatasi lingkungan beracun yang terdapat di jaringan tanaman mengakibatkan penyakit yang ditimbulkan dari patogen fungi menyebar ke tanaman. Sel tanaman dapat mengenali keberadaan dari spora patogen fungi yang menempel di permukaan tanaman. Kemudian, tanaman akan melakukan respon pertahanan dalam waktu 30 menit setelah tanaman kontak dengan spora patogen fungi. Dan akhirnya akan menghasilkan mekanisme pertahanan inang yang beragam selama patogenesis fungi. Di sini terdapat beberapa aspek penting dalam mekanisme pertahanan tumbuhan dalam melawan patogen fungi, yaitu pertama adalah penguatan bagian dinding sel tanaman sebagai penghalang pertama dalam melawan patogen fungi. Yang kedua, akumulasi dari induksi protein baru yang mudah dideteksi atau disebut sebagai pathogenesis related PR protein. Dan yang ketiga adalah akumulasi dari metabolit sekunder antifungi. Gandum roti atau Triticum aestivum merupakan salah satu makanan pokok yang memenuhi 50% total kebutuhan serealia di dunia. Budidaya tanaman ini dilakukan di seluruh dunia. Hasilnya bervariasi dipengaruhi oleh beberapa faktor biotik dan abiotik. Salah satu penyebab utamanya adalah penyakit karat batang atau stem rust. Karat batang disebabkan oleh patogen fungi Puccinia graminis yang diketahui sudah terkenal mendatangkan gejala penyakit parah pada banyak tanaman. Di bawah ini merupakan penampang melintang dari Puccinia graminis yang menyerang gandum dari hasil mikroskop cahaya. Ancaman serius yang disebabkan oleh penyakit karat batang diantaranya merusak hampir 85% varietas gandum, mengurangi 20% hasil tahunan, mengurangi kualitas dan hasil gabah hingga 100%. Berikutnya, pada sebelah kiri merupakan foto dari gandum yang normal dan sehat. Jika dibandingkan dengan foto sebelah kanan, terlihat bagian coklat pada gandum merupakan karat batang yang disebabkan oleh Puccinia graminis. Selanjutnya, bagaimana cara penyebaran patogen Puccinia graminis pada gandum? Tepat setelah paparan spora pada tanaman gandum, Puccinia graminis memulai siklus hidupnya. Spora primer atau spora pertama yang menginfeksi tanaman muda pada stadium awal disebut Urediniospora. Spora ini berasal dari tanaman terinfeksi pada musim sebelumnya. Dengan demikian, penyebaran penyakit karat batang dilakukan oleh gandum yang sudah terinfeksi, yang berfungsi sebagai penghubung antar generasi dengan membawa patogen Puccinia graminis dari musim panen ke musim tanam berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertahanan pertama tanaman gandum ketika terserang penyakit stem rust yang disebabkan oleh Puccinia graminis. Oke, jadi untuk mendapatkan akses nutrisi yang dimiliki oleh tanaman inang, pada kasus ini adalah tanaman gandum, maka patogen fungi Puccinia graminis harus terlebih dahulu menembus penghalang alami yang dimiliki oleh tanaman gandum. Penghalang ini salah satunya dapat berupa physical barrier. Apa sih itu physical barrier? Physical barrier adalah garis pertahanan pertama yang dimiliki oleh tanaman untuk melindungi dirinya dari berbagai serangan patogen dengan mengandalkan berbagai struktur. Yang pertama itu misalnya ada lapisan kutikula, stomata, dan juga dinding sel. Pada contoh kasus tanaman gandum, lapisan kutikula dan dinding sel yang tebal dapat mempengaruhi resistensi terhadap patogen fungi Puccinia graminis yang dapat mengakibatkan penyakit karat pada bagian batang tanaman gandum.
Mengapa demikian? Hal ini dapat terjadi karena ketebalan tersebut dapat mengurangi kemampuan dan juga mencegah patogen fungi Puccinia graminis untuk masuk lebih dalam lagi dan berpenetrasi ke dalam jaringan tumbuhan. Selain itu, terdapat struktur stomata yang juga penting dalam physical barrier pertahanan tumbuhan. Berdasarkan David Guest dan juga John Brown, tanaman yang memiliki lubang stomata dengan kerapatannya yang rendah memiliki potensi yang tinggi bagi patogen atau infektor untuk menginfeksi dan merusak jaringan tumbuhan tersebut. Sedangkan pada tanaman dengan lubang stomatanya yang kerapatannya tinggi dapat menghambat patogen asing untuk masuk menginfeksi. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan physical barrier. Saya akan menjelaskan tentang plant immune system. Jika tanaman gandum masih belum mampu menahan pertumbuhan jamur Puccinia graminis menggunakan pertahanan fisik, maka akan dimulai pertahanan kedua, yaitu plant immune system, di mana sistem imun tanaman berbeda dengan sistem imun yang pada mamalia, tetapi keduanya memiliki fungsi dasar untuk mengenali dan membedakan sel dan molekul patogen yang menyerang. Molekul yang terkait dengan mikroba patogen biasa disebut PAMPS dan MAMPS. PAMP berfungsi ketika tanaman mengenali molekul atau aktivitas apapun yang dipicu oleh jamur, kemudian mengeluarkan sistem kekebalan yang dikenal sebagai PAMP Trigger Immune (PTI). Saya akan menjelaskan 3 plant immune system. Yang pertama ada reaktif oksigen spesies. ROS digunakan sebagai molekul sinyal oleh gandum sebagai penanda adanya respon tanaman terhadap infeksi patogen. Hal ini terjadi karena adanya proses pengenalan inang dan patogen melalui pola PAMPS, kemudian menyebabkan aktivitas reseptor pengenalan yang memicu adanya sinyal intraseluler, pemrograman ulang transkripsi, dan biosintesis untuk membatasi koloni patogen. Yang kedua ada pathways in signal transduction, yang merupakan jalur pensinyalan hormon tanaman yang berbeda dan diatur oleh ROS. Terindikasi bahwa salicylic acid merupakan salah satu pensinyalator pertahanan terbaik dengan peran regulasi melalui peristiwa oksidasi. Yang ketiga ada program cell death atau kematian sel terprogram, merupakan keadaan yang terpicu oleh kejadian di sel, seperti sel yang rusak akibat diserang penyakit sehingga sel tidak lagi dibutuhkan. Jika tanaman terkena patogen, maka sinyal PCD diaktifkan. Lalu tanaman dapat mengembangkan respon hypersensitif, yaitu jika satu sel diserang, maka sel di sekitarnya mati dengan cepat agar infeksi jamur tidak menyebar luas. Biasanya ditandai dengan gejala nekrosis. Selain ketiga sistem imun tumbuhan yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, masih terdapat 3 sistem imun yang dimiliki oleh Tritium aestivum. Yang pertama adalah kitinase activity. Kitinase activity adalah respon imun saat molekul kitin yang merupakan komponen utama dari dinding sel dari fungi masuk ke dalam sel tumbuhan. Protein reseptor yang terdapat pada sel tumbuhan akan merespon memicu berbagai macam mekanisme pertahanan yang langsung menyerang dinding sel pada patogen fungi. Lalu berikutnya adalah glucanase activity. Activity merupakan lanjutan dari activity di mana sel tumbuhan akan mensekresikan glucanase yang dimana berfungsi untuk menghalangi fungi. Lalu yang ketiga adalah respon imun dari senyawa jasmonic acid dan salicylic acid. Kedua senyawa tersebut memiliki respon imun yang berbeda ketika ada zat asing atau patogen yang masuk ke dalam sel tumbuhan. Salicylic acid melindungi tumbuhan dengan mengaktifkan ROS dalam jumlah yang banyak, sehingga memicu terjadinya program dead cell pada tumbuhan. Sementara untuk jasmonic acid melindungi tumbuhan dengan mensekresikan phytoalexins berupa terpen dan flavonoid yang dimana bersifat toksik. Berikut ini adalah gambar umum ketika fungi masuk ke dalam sel tumbuhan. Dapat dilihat molekul PAM terdeteksi oleh sel tumbuhan sehingga memicu gen pertahanan untuk menghasilkan produk-produk yang akan menghasilkan resistensi pada sel tumbuhan.
Meneruskan dari penjelasan sebelumnya, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu respon terpenting lain dari PAMP sebagai pertahanan kedua, yaitu terjadinya peristiwa modifikasi dinding sel. Dalam hal ini, jika Puccinia graminis telah berhasil melewati dinding sel sebagai pertahanan pertama, maka gandum akan memperkuat dinding sel yang diserang tersebut menggunakan bantuan aktivitas peroksidase tumbuhan kelas 3. Kelompok ini berisi enzim yang mengkatalis reaksi oksidasi substrat dengan memanfaatkan H2O2, sehingga komponen dinding sel dapat mempererat ikatannya dan menjadi lebih kaku untuk menghindari serangan berikutnya. Jika dilihat pada gambar di samping ini, kelompok peroksidase tumbuhan memiliki beragam fungsi penting. Beberapa perannya termasuk membantu dalam menyembuhkan luka serta membentuk respon pertahanan terhadap serangan patogen fungi melalui aktivitas metabolisme dinding sel, lignifikasi, dan suberisasi. Berbeda dari proses pengkakuan sel yang bersifat umum, lignifikasi hanya dapat terjadi pada sel xilem dan serat di sekelilingnya, sedangkan suberisasi hanya dapat terjadi pada sel endodermis, sel kulit batang, dan sel epidermis organ di bawah tanah. Selanjutnya, berdasarkan materi yang telah dipaparkan, maka dapat kita simpulkan bahwa 1. Gandum merupakan tanaman agrikultur yang sangat penting dalam mendukung kebutuhan pangan dunia. 2. Adanya persentase serangan penyakit karat batang akibat patogen Puccinia graminis yang tinggi mendorong kebutuhan untuk mengembangkan cara pencegahan dan penanggulangan yang tepat. 3. Telah diketahui bahwa terdapat pertahanan pertama gandum dengan physical barrier serta pertahanan kedua dengan sistem imun. 4. Perlu dilakukan penelitian lebih jauh melalui pendekatan molekuler untuk menambah pemahaman terhadap interaksi dan mekanisme serangan maupun pertahanan antar keduanya. Terima kasih.